Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat. Yang baru bergabung dengan Indra 64 channel saya, dan yang juga sudah menonton channel saya, dan yang sudah juga mensubscribe, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang lagi bergabung sekarang di channel saya Indra 64, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang sales luar kota. Hari ini kita mau belajar tentang masih sales luar kota. Bagaimana kita berbicara ketika langganan atau dealer atau pelanggan atau yang kita tidak tahu di luar kota menolak produk kita. Oke, kita mau belajar tentang ketika customer menolak produk kita yang kita bawa dari pusat sebagai prinsipal dan distributor. Oke. Yang pertama, saya pernah mempunyai pengalaman ketika saya di Kalimantan, tentunya Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Saya pernah mengunjungi suatu dealer yang ketika customer saya dapat informasi dari koran dan saya tidak tahu namanya. Saya cek ke pusat-pusat toko karena itu ada pusat kota. Ambil di mana, tokonya siapa, nama bosnya siapa, harganya berapa. Oh, yang toko yang retail balik nanya, kamu dari mana? Saya dari pusat. Tentunya saya dari distributor dan dari prinsipal. Oh begitu ya. Oh ya, mereknya apa? Saya sebutkan merek yang produk yang saya bawa. Habis itu ya sudah. Oh, habis itu saya ketemu yang punya toko, yang pemain yang besar di kota Kalimantan Barat, Pontianak. Ketika kami berbicara, mengobrol, dan beberapa toko sudah menginformasikan bahwa daerah ini, Kalimantan ini, pusatnya adalah merek ini yang terkenal. Ya, jadi saya merasa, wah jadi tantangan buat saya sebagai sales luar kota. Bagaimana caranya produk saya bisa bersaing di daerah tersebut, provinsi tersebut. Tentunya saya ngobrol dan ya tentunya dengan tata krama, sopan santun semuanya. Produk kita ada ini saya jelaskan. Dan kebetulan mereka mau barang saya tidak mau karena daerah sini adalah sudah terkenal dengan produk ini. Ya, kita tidak berbuat apa-apa. Tetap saya kasih kartu nama dan saya bilang ucapkan terima kasih. Ya, dia tanya, sudah siapa yang ngambil produk kamu di Kalimantan Barat ini? Oh, belum ada. Oh ya sudah, sementara belum dulu deh. Bahasanya biasa seperti itu teman-teman sales. Kadang-kadang bahasa itu sebenarnya bahasa kamuflase, ya, menolaknya secara halus. Ya buat saya itu tidak masalah. Tentunya kan sebagai teman. Walaupun sebelum itu saya sudah mengenal dia dulu di dunia mobile phone. 1 tahun saya kenal dia, ya saya kontak ketemu di Jakarta. Tapi dia tidak mau main produk saya ketika saya pindah ke merek lain, perusahaan lain. Intinya di sini yang saya mau katakan, Bapak Ibu, teman-teman rekan sebagai sales, menjadi seorang sales luar kota, apapun itu sales dalam kota, jangan pernah takut. Dan jangan pernah takut menyerah. Dan kita harus melakukan inisiatif-inisiatif strategi menjadi seorang sales. Ya. Yang saya mau bagi share ini, saya pernah membaca buku. Ya, saya mau kasih tip. Saya boleh keluar, ya bahasanya, saya boleh kalah, ya di lautan. Ya, saya boleh kalah di lautan, tetapi saya menang di sungai. Peribahasa ini mengatakan kenapa saya belajar sendiri dalam peribahasa ini dan saya praktekkan. Kenapa di Kalimantan khususnya itu produk ini terkenal untuk mobile phone, ya. Nah, sangat terkenal. Ya, dia ada Kalimantan Barat, merek ini terkenal, nanti ada Kalimantan Tengah, merek ini Kalimantan Selatan, merek ini terkenal, dan Kalimantan Timur juga terkenal. Ada beberapa kota provinsi yang merek untuk handphone, mobile phone terkenal. Saya merasa saya tidak takut karena itu menjadi tantangan buat saya. Kalau saya bekerja dimanapun, ya produk apapun, saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah menyerah. Saya akan minta perusahaan 3 bulan akan melihat hasilnya.
6 bulan akan melihat hasil cara kerja saya, dan saya minta 9 bulan atau 1 tahun. Kalau saya tidak bisa memberi kontribusi buat perusahaan, saya akan mundurkan diri. Kalau saya bekerja dimanapun, kalau saya memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat yang lain, saya akan katakan seperti itu. 3 bulan kamu lihat cara kerja saya, Bapak Ibu, ya pimpinan, dan 6 bulan lihat cara kerja saya juga. 9 bulan atau 1 tahun tidak berhasil, saya akan memundurkan diri dalam perusahaan ini. Tentunya saya sudah punya strategi yang pengalaman saya dalam dunia mobile phone. Jadi saya nggak pernah takut apapun. Tetapi kalau saya bekerja di perusahaan lain, saya juga pernah takut gitu ya. Tapi saya sudah tahu strategi-strateginya. Nah, ketika dia menolak produk saya, ya sudah, saya pergi. Besok saya udah siapkan atur, saya cek dulu, saya survei. Oh, merek ini terkenal, oh merek ini terkenal. Tapi saya tentunya saya bawa sedikit map. Satu provinsi itu ada berapa kabupaten. Nah, dari situ saya survei semuanya. Ketika dia tidak mau main produk saya datang ke tempat kabupaten-kabupaten. Kadang-kadang orang yang bisnisnya besar, dia merasa anggap kita itu kecil. Sales pun dianggap kecil. Ya, karena dia udah sukses pegang produk ini. Kita perusahaan yang baru, anggap kita itu kecil. Sales pun dianggap nggak ada apa-apanya. Buat saya itu tidak masalah. Kita beradu strategi saja. Tentunya saya sudah siap. Besoknya saya langsung survei ke kabupaten-kabupaten. Saya membawa produk saya mentrain, memberikan informasi kepada pelanggan-pelanggan, customer yang di kabupaten. Saya cerita saya seperti ini. Saya bilang saja, selamat sore Pak, saya dari distributor, dari prinsipal dari Jakarta, tentunya pusat kota. Ya kalau Bapak, teman-teman semua saya dari bekerja di Sulawesi atau Sumatera, bilang saja saya dari provinsi ini, saya distributor pegangnya. Ambil produk ini dari siapa? Oh dari si A, Oke, Pak. Tolong dari agen, oke. Habis itu Bapak dari mana? Dari grosir. Oke. Bapak ambil produk dari mana? Dari grosir. Jadi Bapak mengambil dari grosir dan dari agen. Saya dari pabriknya, distributornya. Saya ceritakan seperti itu sama mereka. Supaya kenapa? Mereka melihat keunggulan saya ketika kamu ambil barang saya sama prinsipal dan distributor. Keuntungannya seperti ini. Kamu sudah ambil ke tangan ketiga. Ya, kedua. Ya, tetapi saya dari prinsipal distributor, saya kasih kamu ke tangan yang pertama, khusus untuk kabupaten ini. Lah, kenapa tidak ke pusat kota provinsi saja kasih agennya biar kita bisa ambil? Ya kalau mereka tidak mau ambil, saya tidak bisa memaksa Pak. Tapi secara perusahaan manajemen, kami mau merek kami ini ada di sini. Dan keuntungannya kamu ambil produk kami sebagai distributor seperti ini. Dan selain itu, kami akan support kamu ambil produk saya seperti ini. Ya, teman-teman, saya ceritakan seperti itu. Nah, yang saya mau katakan di sini, ketika saya sudah menginformasikan seperti itu, itulah kekuatan saya. Mengambil barang prinsipal dan distributor, itulah keuntungannya besarnya berapa banyak. Oke. Biasanya pasti mereka terkait dan pembayaran TOP-nya saya jelaskan, prosedural sama pengirimannya saya jelaskan. Biasanya sangat jarang tidak berhasil apa yang saya terangkan sama mereka. Tentunya kita berendah ya, tentunya minta tolong bantu untuk memasarkan produk kami supaya kedepannya kamu bisa lihat 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan bagaimana produk kami laku di pasar. Ya sudah, ternyata berhasil saya lakukan itu. Dan tidak cuma satu kabupaten, saya cari kabupaten lain, tentunya di kota Madia. Saya lakukan hal itu. Dan tentunya seperti yang saya cerita kemarin, saya membeli minuman, saya mensurvei, melihat produk-produk yang lain, ya. Dan habis itu saya melihat ambil barang dari mana. Oh, dari si ini. Ambil barang dari mana? Oh, dari si ini. Ambil barang dari mana? Oh, si ini. Saya sudah 3 kali bertanya ambil barang di sini, agen ini. Masa teman-teman tidak percaya?
bahwa toko itu besar. Kalau saya percaya, seperti itu. Yang saya mau tekankan di sini, kalau ketika kita mendapat informasi seperti itu, ya, ambil barang si A 3 kali, ambil barang si A, informasi seperti itu, saya langsung menuju ke tempat orang itu dan saya berkata, ini barang produk saya. Tentunya sebelum itu saya bilang selamat sore, selamat siang, saya dari perusahaan ini, saya dari pusat distributor dan prinsipal. Oh ya, dan saya langsung sebut saja namanya. Oh, Pak Andri misalnya kan. Saya udah, oh, kok tahu dari mana? Dari Jakarta, dari prinsipal distributor. Oh, bagaimana bisa dibantu? Pak, saya dari, tentunya kami belum ada agen di sini. Kami mau mendistribusi, mencari agen untuk memasarkan produk kami. Oh ya, oh saya sudah ambil barang di Pontianak. Beda merek saja tentunya, teman-teman, beda merek saja. Oh saya sudah ambil di ini di pusat kota provinsi. Kalau ambil di Jakarta atau di pusat itu susah servisnya. Oh, saya jelaskan cara servisnya, cara pengirimannya lewat udara, bisa lewat laut, bisa lewat darat. Saya menginformasikan apa yang mereka akan pertanyakan. Dan hari itu saya menjelaskan tentang keunggulan ketika kamu ambil barang saya. Pertama, kamu ambil barang di provinsi dan distributor, berarti kamu sudah ke tangan kedua. Nah, itu saya lakukan hal itu. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu, ketika Anda bekerja di suatu kota, Anda lakukan trik ini saja. Ketika Anda tidak sukses dalam 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, ya kalian boleh bertanya sama saya kekurangannya apa ya? Sudah betul belum saya berbicara seperti ini? Teman-teman yang sedang menyaksikan di channel saya Indra 24 bisa share, kita bisa berbagi pengalaman. Tetapi yang saya lakukan ini 10 tahun sukses dalam produk saya, memasarkan produk. Saya tidak akan pernah takut. Saya bekerja dimanapun, kalau saya diterima suatu perusahaan yang besar, saya akan lakukan itu. Saya sangat optimis. Perusahaan yang mau perusahaan yang kecil atau besar, saya yakin bisa berkembang produk yang saya mau. Itu saya cerita kembali lagi ke Kota Madya. Saya cerita, kamu ada ambil ke tangan kedua, sedangkan saya ada tangan pertama, prinsipal distributor. Keunggulannya dan keuntungannya banyak. Kadang-kadang kita tuh menginformasikan ke seseorang tuh biar mereka cara berpikir bagaimana bisnis dia tuh bisa untung dan bisa besar. Kita dukung. Ketika dia sudah ambil produk saya, Bapak Ibu, teman-teman sebagai sales, Anda mau tahu, saya sudah mendapatkan 3 pelanggan yang dimana satu paling besar tidak mau main produk saya. Saya sudah mendapatkan 3 pelanggan, dan di situ dia mendistribusikan barang-barang saya. Di mata dealer, pelanggan toko yang besar, di mata agen yang besar, dia tidak anggap saya masih kecil, tidak apa-apa. Tetapi di mata toko yang kecil, mereka sangat dihargai. Itulah intinya, poinnya ketika Anda, teman-teman, ketika mendistribusikan barang-barang keluar kota. Anda pakai cara ini, saya yakin itu sukses. Saya lebih berbicara seperti ini karena saya memiliki pengalaman. Makanya sampai 10 tahun saya bekerja, saya merintis perusahaan, itu yang saya lakukan. Saya bagaimana caranya meyakinkan pelanggan. Sampai saat ini, ya, saya bukan merasa hebat juga, tapi pengalaman itu yang membuat saya untuk eksis terus. Saya bisa membangun channel-channel distribusi saya, dan saya bisa rise up, saya bisa membangun suatu kabupaten atau kota, memberi dampaknya tentunya tentang penjualannya. Nah, dari sisi itu, pengalaman di Kalimantan Barat itu membuat saya betulnya butuh proses, nggak langsung ya. Yang penting dia sudah ambil dulu barang produk saya dan sudah terkirim dan sudah sampai dia mendistribusikan. Berjalan dengan waktu 1, 2, 3 bulan, itu pasti kelihatan kok. Pasti ada repeat order, pasti minta produk baru. Tentunya dia minta lebih atau 100, ya kita tentunya nggak bisa kasih banyak karena dia baru mulai merintis distribusi, kita kasih sedikit saja. Minta 50, kasih 20 per tahun. Yang penting merata dulu. Keuntungannya besar.
Karena produk saya dari distributor, prinsipal. Kalau kamu ambil agen masih untungnya masih 20.000 tentunya. Tapi kalau ketika kamu ambil sama distributor, kamu pasti untungnya lebih 50, 70 atau 100.000. Tentunya kan seperti itu asumsi saya. Tetapi kenapa dia mau ambil barang produk saya? Ah, itu kan teman-teman sebagai sales saya bilang sistem seperti ini tentunya saya kasih tip buat rekan-rekan sebagai sales. Inilah kita share, saling belajar. Saya bisa seperti ini lakukan hal itu karena apa? Karena saya bekerja di perusahaan, karena saya bisa tentunya pendapatan saya besar dan saya harus memberi kontribusi buat perusahaan saya. Dan saya tentunya harus banyak baca-baca buku juga dan saya belajar satu hal. Kadang-kadang kita harus membaca buku-buku yang lebih para pengusaha yang orang-orang yang sukses. Tapi dalam hal itu saya ambil titik poinnya, kekuatan saya sebagai sales itu seperti apa. Dan waktu berjalan ternyata sukses. Dan saya merasa saya sudah melakukan kontribusi yang banyak. Dan dulunya market itu dikuasai sama merek ini, saya mengambil berapa persen. Saya tidak melakukan, tidak banting harga, tidak. Saya cuma memberi strategi, memberi pengertian, memberi cara saya, konsep cara dagang seperti ini loh. Ketika kamu tidak disupport sama prinsipal atau sama agen, kamu nggak bisa berkembang bisnis kamu. Saya sebagai prinsipal distributor akan support kalian kalau kalian memasarkan produk saya. Jadi orang atau pelanggan atau dealer atau konsumen yang merasa punya uang, jadi jangan merasa berkuasa, berbangga dalam suatu kabupaten atau kota atau provinsi. Kenapa? Karena tentunya kita kan mau berbisnis. Nah, sebagai sales, kami menawarkan produk yang dimana tentunya kami mau expand juga, sama-sama menguntungkan. Nah, pengalaman saya ketika mendapatkan customer seperti itu tentunya teman-teman. Jadi saya tidak bilang saya hebat, tapi itu pengalaman saya. Jadi kalau saya pindah ke perusahaan dan memegang produk apapun, saya tidak pernah takut karena konsep ini saya akan terapkan. Saya tinggal mempelajarinya, produk knowledge, dan saya minta laporan 3-6 bulan atau 1 tahun. Dan buat rekan-rekan yang melihat channel saya, bisa praktekkan ini dan bisa komen kendala-kendalanya seperti apa. Kok nggak bisa? Apakah betul cara seperti itu tepat? Kalau menurut saya tepat, karena saya dari distributor prinsipal. Jadi kita harus menginformasikan ke toko-toko kecil ketika teman-teman ambil barang ke tangan kedua, ya untungnya sedikit lah. Lebih baik ambil ke prinsipal dan distributor. Tentunya karena kan toko yang besar ini tidak mau ambil produk kita. Itu cara saya. Tetapi kalau toko ini sudah mau ambil barang kita, ya sudah nggak masalah. Ya kita kasih dia saja, berarti kan sudah terjalin transaksi penjualan dan pembelian. Nah, ini saya bicara membuka pasar kalau di provinsi tidak mau ambil produk saya, makanya saya membuka jalur distribusi. Nah, jalur distribusi tidak harus membawa barang, tapi kita jalur distribusi dengan membawa informasi bahwa ini loh produk saya, oh ini loh keuntungan-keuntungannya. Kenapa? Kembangan saya adalah ketika saya bisa mencapai suatu titik, saya yang dulunya produk ini tidak mau diambil orang dan ternyata produk saya berjalan. Itu kembangan saya sebagai seorang sales, yang dimana bukan masalah gaji, makan gaji habis itu selesai, tidak, tetapi bagaimana saya bisa memberi kontribusi kepada pelanggan di suatu daerah dan bisa saya bagi dan tentunya menjaga nama baik saya. Oke teman-teman, cukup di sini untuk share saya. Kalian bisa share, bisa bertanya di Indra Channel 64. Saya akan balas nanti ketika saya akan bikin konten-konten channel tersebut. Dan intinya adalah ketika sebagai sales, saya mau katakan jangan pernah takut. Mau sales lokal, sales motoris, sales kanvas, sales luar kota, jangan pernah takut. Intinya adalah tetap harus meningkatkan SDM-mu, ya, baca-baca buku dan belajarlah kepada orang yang lebih senior dan belajar kepada orang-orang yang dimana kamu belum ketahui, kamu harus belajar. Dari situ kamu nanti aplikasikan. Oke, begitu juga. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya bermanfaat. Semoga
dimanapun kalian berada bisa nonton channel saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah menonton tayangan ini. Mohon maaf kalau ada salah untuk sharingnya, tapi ini yang saya lakukan dari saya dalam dunia kerja. Terima kasih. Salam dari saya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes.